Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin nabiyina nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Muhammad Nur Shalihin. Ini menjadi kawasan 314 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan presentasi PPT tema implementasi kurikulum bahasa Arab guna memenuhi tugas telaah kurikulum. Lanjut. Ya, definisi implementasi kurikulum. Pengertian secara bahasa sebagaimana dalam Oxford Advanced Learners Dictionary yang dikutip dalam Mulyasa, implementasi adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak. Lebih lanjut disebutkan juga implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam satu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan ataupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum adalah penerapan ide konsep kurikulum potensial atau dalam bentuk dokumen kurikulum ke dalam kurikulum aktual dalam bentuk proses pembelajaran. Biji Hidayat. Tahap-tahap implementasi kurikulum. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan ketiga ada tahap evaluasi. Yang pertama tahap perencanaan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, identifikasi masalah yang dihadapi atau tujuan yang ingin dicapai. Yang poin kedua, pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, dan waktu. Dan anggaran dan waktu. Yang poin ketiga, evaluasi setiap alternatif tersebut. Yang keempat, penentuan alternatif yang paling tepat. Yang kelima, tahap pelaksanaan implementasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan oleh satu tim terpadu menurut departemen atau divisi atau seksi masing-masing atau gabungan, tergantung pada rencana sebelumnya. Hasil dari pekerjaan ini adalah tercapainya tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga ada tahap evaluasi, ada 2 poin. Yang pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai tugas kontrol. Evaluasi telah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Yang paling kedua ada melihat hasil yang tercapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang akan dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode, sarana, dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan pada tahap perencanaan. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama, karakteristik kurikulum. Ini mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar penataran, loka karya, penyediaan buku, kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga, karakteristik penggunaan kurikulum. Pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Lanjut ke prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh peserta didik berasal dari berbagai kelompok, termasuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus. Begitu pula dengan halnya dengan kemampuan dan kecepatannya. Yang kedua, berpusat pada anak. Upaya untuk memandirikan peserta didik untuk belajar
kerjasama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Oleh karenanya, sangatlah penting keberadaannya dari penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Penyajiannya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, ada pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan, mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 1 sampai kelas 12. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan mencapai pengalaman belajar penuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja, dan industri, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar komputasi disusun oleh pusat dengan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Standar komputasi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi dan peserta didik serta bertaraf internasional. Unsur-unsur implementasi kurikulum. Yang pertama ada pelaksanaan kurikulum, yang kedua hari belajar, yang ketiga ada kegiatan kurikulum, yang keempat tenaga kependidikan, yang kelima pendidikan, yang keenam remedial, pengayaan dan pencepatan belajar, yang ketujuh ada bimbingan konseling, yang delapan ada pengembangan atau penyusunan silabus, yang sembilan ada pengelolaan kurikulum, yang 10 sekolah bertaraf internasional. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau tingkah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.